Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu siapa yang menduga ada yang akan melakukan ini ke kamu? Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Gemini, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Knight of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada The Sun. Kartu kelima. Di sini kita punya The Lovers. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Four of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ten of Swords. Oke. Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Siapa yang menduga ada yang akan melakukan ini ke kamu? Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ten of Swords. Di sini tergambar bahwa kamu telah mampu mengganti penderitaan, kegagalan, kekecewaan, bahkan kemunduran-kemunduran di dalam kehidupanmu dengan sebuah harapan yang baik, dengan kedamaian kembali, dan dengan hal-hal baik kembali muncul di dalam kehidupanmu, yaitu kamu mulai mendapatkan banyak kemudahan, banyak support dan dukungan dari orang-orang dan lingkungan sekitar, serta peluang dan kesempatan untuk kamu membawa kehidupanmu menjadi lebih baik mulai terbuka lebar saat ini ke dalam kehidupanmu. Nah, mungkin selama ini kamu banyak mengalami kegagalan. Kamu banyak mengalami kecurangan, manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang dan pihak-pihak yang mungkin tidak baik untuk dirimu. Kamu sempat mengalami kerugian, kemunduran, bahkan kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis dan usaha, sehingga kamu benar-benar merasa terpuruk, benar-benar merasa menderita akibat ada perekonomian yang bisa dikatakan sulit pada saat itu. Tetapi bagaimanapun keadaanmu pada saat itu, tidak merubah jati dirimu. Kamu tetaplah menjadi seseorang yang ingin selalu membantu orang lain, yang ingin selalu berbagi, ya, baik dengan pemikiran, dengan tenaga, dengan apapun yang kamu miliki, kamu tetap ingin bagikan. Dan di sini kamu benar-benar adalah seseorang yang ingin selalu berguna bagi banyak orang, bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga dengan asa yang tidak pernah hilang, dengan semangat yang tidak pernah padam, kamu mulai merajut kembali satu persatu kehidupanmu. Ada pekerjaan yang mundur, ada bisnis dan usaha yang gagal. Kamu berjuang kembali, kamu berusaha kembali, ya, menata sedemikian rupa menjadi lebih baik sehingga mulai berjalan sedikit demi sedikit. Dan yang terpenting saat ini adalah ada beberapa orang, ada beberapa pihak ataupun lingkungan yang saat ini benar-benar sedang menuju ke kamu dan dia ingin selalu melakukan perbuatan baik terhadap dirimu, entah itu bentuknya bantuan, entah itu bentuknya kemudahan, ataupun beberapa dari mereka mulai memberikan tawaran, peluang,
kesempatan-kesempatan baik sehingga kamu mampu memanfaatkan kesempatan yang ada dan terjadilah kemajuan dan peningkatan kembali di setiap sektor kehidupanmu dan berimbas kepada finansial yang kembali mapan, yang kembali kokoh. Nah, mungkin yang membuat orang-orang ini, pihak-pihak ini kenapa kembali mencari kamu dan mengirimkan bala bantuan, memberi kemudahan, memberi peluang dan kesempatan untuk dirimu. Nah, mungkin inilah karena perbuatan baikmu selama ini. Mungkin beberapa dari mereka merasa pernah dibantu, merasa pernah dimudahkan urusannya, merasa pernah mendapat ilmu yang bermanfaat, pengalaman yang bermanfaat dari kamu pada saat itu. Dan seketika setelah dia berhasil, setelah dia sukses, dia selalu teringat kepadamu dan dia mulai mencari kamu dan ingin mempermudah setiap urusanmu dan ingin selalu membantumu. Jadi seolah-olah saat ini kamu benar-benar takjub, benar-benar tidak pernah menduga ya bahwa banyak orang, banyak pihak-pihak yang ingin melakukan kebaikan-kebaikan kepada dirimu. Nah, inilah mungkin berkah dari perbuatan baikmu selama ini. Makanya di sini tergambar ada harapan, ada kedamaian kembali, dan ada hal-hal baik yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Mungkin itulah bentuknya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini ada Seven of Pentacles. Nah, benar saja. Ya, ini adalah kesabaran. Kamu mampu bersabar, mampu teguh pendirian, ya, mampu tetap berjuang untuk proses hasil yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, jadi di saat kamu terpuruk kemarin, ya, kamu tidak pernah kehilangan asa. Kamu tidak pernah patah semangat. Kamu terus berusaha, kamu terus berjuang, seolah-olah kamu sedang menaiki tangga satu demi satu, dan akhirnya kamu mencapai puncak, mencapai top, ya, di dalam kehidupanmu. Dan benar saja, di saat ada peluang, di saat ada kesempatan, dan di saat itulah kamu mampu mempergunakannya dengan sangat baik, dan tentunya kamu akan kembali menemukan kejayaan di dalam kehidupanmu. Dan tentunya, ya, perbaikan ini, kemajuan ini akan kamu pergunakan untuk membahagiakan pasanganmu, untuk membahagiakan keluargamu, dan untuk makin ingin sering berbagi, ingin membantu, dan ingin selalu mempermudah siapa saja orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitarmu. Tanpa kamu pilih-pilih, kamu perlakukan mereka semua dengan sama, dengan sangat baik, tanpa kamu beda-bedakan salah satunya. Nah, inilah mungkin kenapa kamu saat ini benar-benar seolah kehidupanmu diberkahi. Seolah-olah hal-hal baik selalu hampiri ke dalam kehidupanmu. Karena kamu tidak pernah membedakan orang, karena kamu memperlakukan orang-orang dan lingkunganmu secara sama, secara baik adanya. Makanya saat ini kamu banyak mendapat support, dapat kemudahan, dapat bantuan dari pihak dan orang-orang yang mungkin tidak pernah kamu sangka dan kamu duga selama ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, ini semangat, menggambarkan semangat, ada energi yang besar di dalam dirimu ya, untuk terus memberikan yang terbaik, untuk terus melakukan yang terbaik yang kamu punya untuk setiap kegiatanmu, dan untuk terus membagikan ya yang terbaik yang kamu miliki untuk orang-orang dan lingkungan sekitarmu. Entah itu rezeki, entah itu tenaga, entah itu pemikiran, hal apa saja yang terbaik yang kamu miliki, ingin selalu kamu share, ingin selalu kamu bagikan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga wajar saja kehidupanmu saat ini seolah-olah disinari oleh sinar yang begitu terang, dihadiri dengan keberkahan-keberkahan dalam bentuk kemajuan, peningkatan, dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Nah, jadi semangat untuk terus menjadi yang terbaik telah membuahkan hasil-hasil yang baik di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, inilah yang menggambarkan finansial, yang menggambarkan keuangan,
kembali menjadi semakin kokoh, kembali menjadi semakin mapan, dan tentunya kamu akan terus mampu membahagiakan orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitarmu dengan cara berbagi, dengan cara mempermudah urusan mereka, dan dengan cara berguna serta membantu meringankan beban orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi wajar saja kalau kehidupanmu begitu banyak peluang, begitu banyak kesempatan yang terbuka lebar. Karena kamu ingin selalu melakukan perbuatan baik untuk siapa saja. Kamu ingin selalu membantu, kamu ingin selalu menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Jadi seolah-olah kehidupanmu saat ini selalu dipermudah. Selalu banyak jalan yang terbuka lebar untuk kamu mencapai sebuah kemajuan. Untuk kamu mencapai sebuah peningkatan di dalam kehidupanmu. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Sun. Nah, keyakinanmu, ya, kepercayaanmu bahwa ingin terus menjadi yang terbaik, bahwa ingin terus melakukan yang terbaik, dan selalu memperlakukan orang lain secara baik dan secara sama merata, ya, mulai membuahkan hasil, mulai membawa kesuksesan, mulai membawa keberhasilan di dalam kehidupanmu. Dan inilah kepercayaan yang baik, inilah keyakinan, ya, yang sangat baik yang ada di dalam dirimu. Jadi seolah-olah kamu sedang disinari oleh sinar mentari yang begitu cerah, ya, di dalam kehidupanmu, dan banyak bunga bermekaran di sekitarmu. Nah, inilah yang menggambarkan sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan karena kepercayaan, karena keyakinan di dalam dirimu untuk terus berbuat baik, untuk terus melakukan yang terbaik yang kamu bisa untuk hal apapun itu. Untuk pekerjaan, untuk bisnis dan usaha, untuk membantu orang lain, serta untuk, ya, membahagiakan, memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Lovers. Nah, ini mungkin, ya, kehidupan asmaramu pada waktu yang lalu sempat mengalami yang namanya kecurangan, ada kebohongan, ada hal-hal yang mungkin sempat membuat hati dan perasaanmu terluka. Oke, di mana di dalam hubungan asmaramu, ini untuk yang jomblo ya, di masa lalu mengalami masuknya orang ketiga, mengalami pengkhianatan yang dilakukan oleh pasanganmu pada saat itu. Oke, dan sempat membuat kamu kecewa, sempat membuat kamu terluka. Dan seketika pasanganmu pada saat itu memutuskan untuk menyudahi hubungan di tengah jalan. Dan kamu memang sempat terluka. Tetapi balik lagi, bagaimana kamu menyikapi energi negatif ini? Bagaimana kamu menyikapi perlakuan pasanganmu pada saat itu dengan sangat baik, dengan sangat legowo? Kamu mampu terima keadaan. Kamu mampu sadari, mungkin di situ juga ada kesalahanmu. Entah kurang perhatian, entah kurangnya waktu, ataupun kurang apa saja. Kurangnya penghasilan bisa jadi ya salah satunya. Ya, dan di sini kamu mampu legowo, mampu memaafkan keadaan, memaafkan pasanganmu pada saat itu. Dan kamu akan mampu melangkah lebih baik lagi saat ini. Dan seketika, ya, kehidupanmu menanjak, ada kemajuan dan peningkatan. Pasanganmu baru sadar. Pasangan yang meninggalkanmu pada saat itu baru sadar. Ternyata kamu adalah orang yang baik. Kamu terus memperlakukan dia terus memperlakukan aku dengan sangat baik, kata pasanganmu pada saat itu ya. Nah, makanya ada sedikit rasa penyesalan di dalam dirinya. Mungkin dia juga ingin kembali kepadamu, tetapi kamu mungkin sudah tidak memiliki hati lagi. Sudah tidak memiliki perasaan lagi karena sudah terluka, karena sudah merasa dikhianati. Tetapi kamu tetap ingin berkomunikasi, tetap ingin selalu membangun hal-hal baik ya dengan siapa saja, termasuk dengan pasangan yang meninggalkanmu pada saat itu. Jadi, adanya orang ketiga pada saat itu memang sempat membuatmu terluka, tetapi inilah pelajaran yang berharga untuk kehidupanmu. Bahkan saat ini kamu bisa menjadi seseorang yang lebih percaya diri, yang lebih confident, dan lebih akan mampu
menuju kebahagiaan di dalam hubungan asmaramu saat ini dengan finansial yang baik dan kokoh. Oke? Nah, bagi untuk yang sudah berpasangan ataupun yang sudah berkeluarga, sepertinya akan ada komunikasi ya yang kembali terjalin, akan ada rasa yang saling mengikat, rasa sayang, rasa cinta yang akan kembali tumbuh karena kamu sudah mampu menjadi seseorang yang bisa membagi waktumu dengan sangat baik. Kamu mampu membangun komunikasi yang baik. Kamu mampu mencairkan suasana menjadi harmonis kembali, menjadi bahagia kembali. Ya, mungkin pada saat itu kamu kurang memiliki perhatian, kurang memiliki waktu karena kamu sedang berjuang di dalam kehidupanmu. Nah, di saat ada keberhasilan dan di saat itulah kamu mulai memiliki waktu yang berkualitas untuk pasanganmu, untuk anak-anakmu, untuk keluargamu saat ini. Makanya ada komunikasi yang kembali terbangun, yang kembali baik, yang kembali harmonis dan kembali nyaman di dalam hubungan asmaramu, di dalam hubungan keluargamu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, akhirnya kebahagiaan tercapai, kesejahteraan terwujud, ya. Peningkatan-peningkatan mulai kamu dapatkan di dalam kehidupanmu, akhirnya lengkap sudah perjalanan hidupmu. Kamu akan kembali bahagia, kehidupan sejahtera, pekerjaan membaik, bisnis dan usaha menjadi sangat sukses dan tentunya kamu akan lebih mampu membahagiakan siapa saja, orang-orang dan lingkungan di sekitarmu dengan cara berbagi, dengan cara membantu, dengan cara meringankan beban mereka yang ada di sekitarmu. Dan di saat itulah kamu merasakan kebahagiaan yang sangat hakiki. Tidak mampu kamu ungkapkan dengan kata-kata. Karena di saat melihat orang lain bahagia, melihat orang lain tersenyum lebar, dan di saat itulah kebahagiaan muncul di dalam perasaan, di dalam hatimu yang kamu rasakan. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini akan terus menjadi yang terbaik, akan terus memperlakukan orang lain dengan sangat baik, sehingga kamu tidak akan pernah menyangka, tidak akan pernah menduga kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan selalu hadir ke dalam kehidupanmu. Mungkin semesta mulai mengirimkan orang-orang atau pihak-pihak yang akan melakukan kebaikan, memberi kemudahan, memberi peluang dan kesempatan untuk kehidupanmu secara terus-menerus. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.